Pintu rumahnya besar, gerbangnya megah. Tapi pintu hatinya tertutup rapat. Setiap hari, Bu Haji Arni melihat warga yang kesulitan, tapi ia hanya memalingkan wajah. Ia merasa cukup. Ia merasa aman. Tapi Allah punya cara halus untuk menegur. Ketika harta tak lagi membawa tenang, dan ketika kesunyian menjadi balasan yang paling sunyi. Inilah kisah nyata tentang seorang wanita yang belajar bahwa rezeki sejati ada pada hati yang mau memberi. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe untuk kisah Islami penuh hikmah lainnya. Di sebuah desa kecil yang tenang dan damai, hiduplah seorang wanita parubaya bernama Bu Haji Arni. Ia adalah sosok yang dikenal luas oleh seluruh warga. Bukan hanya karena kekayaannya, tapi juga karena gelar hajinya yang membuatnya semakin dihormati. Rumahnya berdiri megah di ujung jalan utama desa. Catnya selalu bersih, dindingnya kokoh, dan halamannya tertata rapi. Di teras rumahnya, pot-pot bunga mahal berjajar rapi, mencerminkan selera dan kemewahan penghuninya. Setiap pagi, Bu Haji Arni terlihat sibuk memeriksa kebunnya yang luas. Ia mempekerjakan beberapa orang untuk mengurus hasil tani dan ternaknya. Di pasar, hasil kebunnya dikenal berkualitas, dan pembelinya pun datang dari berbagai daerah. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang menjadi buah bibir warga desa. Sesuatu yang tidak dibicarakan terang-terangan, tapi terasa dan disimpan dalam hati banyak orang. Bu Haji Arni dikenal pelit. Bukan pelit karena kekurangan, tapi karena terlalu mencintai harta. Anak-anak yatim yang datang mengharap bantuan, pulang dengan wajah muram. Tetangga yang kekurangan beras hanya mendapat senyuman dingin. Bahkan ketika masjid desa mengadakan penggalangan dana, Bu Haji hanya menyumbang jumlah yang jauh dari kemampuannya. Ia selalu berkata, "Yang penting saya sudah zakat. Sudah cukup." Tapi Allah tidak hanya menilai dari kewajiban yang dipenuhi, melainkan dari hati yang ikhlas. Di desa itu, semua orang tahu betapa besar potensi kebaikan yang bisa dilakukan Bu Haji Arni. Tapi entah mengapa, pintu rumahnya sulit dibuka untuk mereka yang membutuhkan. Meski demikian, tak ada yang berani menegur. Semua tetap menghormatinya. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati, semoga Allah melembutkan hati Bu Haji, dan semoga suatu hari, ia menyadari bahwa harta yang disimpan tidak akan menyelamatkan apapun jika tidak pernah dibagikan. Musim hujan akhirnya tiba. Langit desa mulai sering kelabu. Awan-awan gelap menggantung lama, seakan membawa pesan dari langit yang belum terbaca. Suatu malam, hujan turun dengan sangat deras. Angin berembus kencang, menumbangkan pepohonan, dan menerbangkan atap-atap rumah warga. Di beberapa sudut desa, genangan air naik hingga lutut, merendam barang-barang seadanya milik warga yang kurang mampu. Banyak keluarga kebingungan kemana harus mengungsi. Ada yang berteduh di pos ronda, ada pula yang hanya berselimut plastik di bawah pohon. Anak-anak menangis kedinginan. Di tengah kekacauan itu, rumah besar Bu Haji Arni tetap berdiri megah. Tembok tinggi dan pagar besi menjaga agar air tak masuk. Di dalam rumah, Bu Haji duduk nyaman di kursinya, menyeruput teh hangat sambil menatap jendela. Ia melihat warga lari-lari, membawa anak dan barang seadanya. Tapi ia hanya memperhatikan, tanpa bergerak, tanpa berniat membantu. Pekerjanya menyarankan untuk membuka pintu dan menampung warga, tapi Bu Haji hanya menggeleng pelan. "Saya juga punya keluarga. Tak semua orang bisa ditolong," batinnya. Esok paginya, suasana desa tampak suram. Banyak rumah rusak, ada yang roboh sebagian, bahkan tak sedikit warga yang kehilangan tempat tinggal. Namun, rumah Bu Haji tetap sepi dari empati. Sementara itu, di jalan desa, seorang nenek tua terduduk lemas di bawah terpal sobek, memeluk cucunya yang menggigil. Mereka belum makan sejak malam. Orang-orang menatap rumah Bu Haji berharap, tapi tidak ada pintu yang terbuka. Allah melihat segalanya. Dan ketika manusia memilih menutup mata, maka Allah yang akan membuka pintu ujian. Waktu terus berjalan. Musim hujan telah berlalu,
dan desa perlahan bangkit kembali. Warga mulai memperbaiki rumah, menanam kembali kebun yang rusak, dan saling membantu satu sama lain. Tapi di tengah geliat itu, rumah megah Bu Haji Arni justru mulai merasakan hal yang berbeda. Awalnya hanya masalah kecil. Sebuah mesin pompa air rusak tanpa sebab. Lalu lemari es mati mendadak. Disusul atap bocor di kamar belakang, padahal baru direnovasi. Tak lama kemudian, kebun Bu Haji mulai bermasalah. Tanaman-tanaman yang biasanya subur, kini layu sebelum waktunya. Buah-buahan rontok sebelum matang. Padahal air cukup, pupuk terbaik, dan pekerja tetap rajin. Bu Haji mulai gelisah. Ia mencoba menyalahkan cuaca, lalu kualitas benih, bahkan pekerjanya sendiri. Tapi tak satu pun yang bisa menjelaskan penyebab pasti dari semua kerusakan ini. Saat ke pasar, ia juga merasakan perubahan. Pembeli yang dulu setia membeli hasil kebunnya, kini beralih ke penjual lain. Dagangannya tak laku seperti biasa. Orang-orang mulai menjauh, bukan karena benci, tapi karena hatinya sendiri yang tak pernah terbuka. Di malam-malam sepi, Bu Haji duduk sendirian di ruang tamu. Rumahnya tetap megah, tapi terasa kosong. Sunyi. Tidak ada yang datang berkunjung, tidak ada yang mengetuk pintu. Hatinya mulai bertanya-tanya. Mengapa semuanya terasa sempit? Padahal ia masih punya segalanya. Lalu, suatu malam, ia membuka kembali catatan-catatan lamanya. Di antara buku zakat dan laporan hasil panen, ia menemukan secarik kertas lama, tulisan ceramah dari pengajian yang pernah ia ikuti. Rezeki itu bukan hanya harta, rezeki adalah ketenangan, keberkahan, dan hati yang lapang. Dan semua itu tak akan pernah datang pada hati yang pelit. Kalimat itu menancap. Tak keras, tapi dalam. Malam itu, Bu Haji tidak lagi sibuk menghitung berapa banyak yang ia punya, tapi mulai menghitung berapa banyak yang telah ia tahan. Air mata pun turun pelan. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena mulai sadar bahwa hatinya selama ini tertutup rapat, hingga keberkahan tak mampu masuk. Dan disitulah awal dari perubahan. Perubahan yang akan mengubah bukan hanya hidup Bu Haji, tapi juga pandangan warga terhadap makna sebuah kebaikan. Sejak malam itu, hidup Bu Haji Arni mulai berubah. Tak ada pengumuman, tak ada pernyataan terbuka. Tapi perubahan itu dimulai dari dalam, perlahan, jujur, dan nyata. Pagi itu, warga dikejutkan oleh sesuatu yang tak biasa. Pintu pagar rumah Bu Haji terbuka lebar. Di depan rumahnya, ada meja panjang berisi nasi bungkus, air mineral, dan pakaian bersih. Di sampingnya, papan kecil bertuliskan, "Untuk yang membutuhkan, silakan ambil seperlunya." Tak ada yang menyangka. Seorang ibu-ibu berhenti sejenak, ragu. Tapi ketika melihat seorang anak yatim mengambil satu bungkus nasi, ia pun ikut maju. Hari itu, senyuman mulai kembali ke wajah warga. Dan di balik tirai jendela, Bu Haji Arni memperhatikan. Kali ini, bukan dengan rasa curiga, tapi dengan haru. Ia mulai turun tangan langsung, menyambangi rumah-rumah warga yang terdampak banjir, membawa bahan makanan dan selimut. Menyapa anak-anak yatim di panti asuhan yang selama ini tak pernah ia kunjungi. Perlahan, ia tak hanya membuka pintu rumahnya, tapi juga pintu hatinya yang selama ini terkunci rapat. Suatu sore, ia ikut membantu di dapur umum desa. Tangan yang dulu hanya memegang buku catatan dan dompet, kini sibuk memotong sayur dan membungkus makanan. Dan di sanalah, ia menemukan rasa yang selama ini hilang, ketenangan. Ia mulai paham bahwa harta yang ia simpan tak pernah benar-benar membahagiakan. Tapi harta yang ia bagi, itulah yang melapangkan jiwanya. Keberkahan pun mulai kembali. Tanaman di kebunnya kembali subur. Pembeli datang kembali ke lapaknya di pasar. Tapi lebih dari itu, ia kini tak lagi dihormati karena gelar hajinya, melainkan karena kebaikan hatinya. Dan yang lebih indah lagi, kini warga tak lagi sekadar memanggilnya Bu Haji Arni, tapi dengan sapaan hangat. Ibu Arni kita semua.
Sebab ia tak lagi hanya milik rumah mewah di ujung desa. Ia kini milik semua hati yang pernah merasakan uluran tangannya. Dan begitulah, ketika hati terbuka, keberkahan akan datang dengan sendirinya. Hari-hari berlalu dengan ritme yang lebih damai. Desa kecil itu kini bukan hanya tumbuh dalam pembangunan fisik, tapi juga dalam semangat kebersamaan. Di tengah perubahan itu, Bu Haji Arni menjadi pribadi yang benar-benar baru. Ia tak lagi sibuk menjaga pagar rumah, tapi lebih sering menjaga hatinya dari kesombongan. Ia mulai menghafal surat-surat pendek bersama anak-anak di musola kecil desa. Ia menjadi donatur tetap bagi para janda dan lansia. Ia hadir di pengajian bukan hanya duduk paling depan, tapi juga membersihkan tikar sesudahnya. Dari perempuan yang dulu sulit tersenyum pada tetangga, kini ia yang lebih dulu menyapa. Dari yang dulu enggan berbagi, kini ia bahkan memberi tanpa ditanya. Dan yang paling terasa, senyumnya kini bukan lagi topeng sosial, tapi pancaran dari hati yang telah dibersihkan oleh rasa syukur dan kesadaran. Warga tak pernah membicarakan masa lalunya. Mereka tak mengungkit saat-saat ketika Bu Haji tertutup dan pelit. Karena mereka tahu, setiap orang berhak mendapat kesempatan untuk berubah. Dan perubahan yang datang dari hati, itulah yang Allah paling cintai. Dalam sebuah pengajian, seorang ustaz berkata, "Bila engkau ingin rezekimu berkah, bukalah pintu hatimu. Karena yang memberi bukan manusia, tapi Allah. Dan Allah mencintai hambanya yang memberi kepada sesama." Bu Haji mengangguk pelan. Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena ia tahu, akhirnya ia mengerti, bahwa pelit itu bukan soal harta, tapi soal hati yang tertutup. Dan ketika hati itu dibuka untuk sesama, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kasih sayang, dan pintu-pintu kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kisah Bu Haji Arni bukan tentang kesalahan di masa lalu, tapi tentang keberanian untuk berubah. Karena dalam Islam, sebaik-baik orang bukan yang tak pernah salah, tapi yang menyadari salahnya dan memperbaikinya. Dan begitulah, pelit itu lenyap. Yang tersisa hanyalah seorang ibu, yang belajar mencintai sesama, demi cintanya kepada Allah. Tak ada kata terlambat untuk berubah, jika hati telah berserah kepada Allah. Tak ada manusia yang sempurna, tapi Allah mencintai hambanya yang mau berubah. Bu Haji Arni bukan hanya membuka pintu rumahnya, tapi juga membuka pintu hatinya. Dan disitulah, ia menemukan kembali rezeki, ketenangan, dan cinta dari sesama. Semoga kita pun belajar, bahwa memberi takkan mengurangi, justru menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kisah ini menyentuh hatimu, klik like sebagai bentuk dukungan. Tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling kamu rasakan? Dan jangan lupa subscribe untuk kisah Islami penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.